Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Sri Hartati dari SD Negeri 2 Palembapang. Saya Khoiriah dari SDN 1 Sidomekar. Dan saya Andari dari SDN 1 Bakauheni. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Roy. Waalaikumsalam Bu Sri. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Bu Sri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Begini Bu ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal ya, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini ya Bu. Ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kita ya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, begitu. Dan juga apakah Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, begitu. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, begitu. Selanjutnya, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama itu present atau yang disebut juga dengan kehadiran penuh ya Bu. Kedua, menggunakan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, saya akan mendengarkan aktif. Baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi begitu? Secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan mengembangkan yang pertama itu pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu. Ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya atau indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coachee saya Bu ya menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh begitu. Berarti Ibu menginginkan coachee ini menemukan permasalahannya begitu Bu ya, yang sedang dihadapi ya, menemukan solusi begitu ya. Baik, mungkin demikian dulu ya Bu ya pra-observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Ya, terima kasih ya Bu Sri. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Andari. Waalaikumsalam Bu Khoy. Bagaimana kabarnya Bu Andari? Alhamdulillah baik saya Bu Khoy. Bu Khoy bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Andari ada yang perlu dibicarakan ya? Iya betul sekali Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Bu Khoy. Oke, tapi sepertinya nggak perlu banyak waktu ya Bu. Saya punya waktu 15-20 menit saja. Iya, Bu. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya nih, apa nih yang ingin Bu Andari obrolin di sini? Iya, jadi begini Bu, saya ingin menceritakan atau saya ingin curhat gitu ya Bu ya terkait tentang rekan-rekan guru saya di sekolah, Ya. begitu Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok tidak ada perubahan. Jadi penyampaian materi pembelajaran itu masih menggunakan metode konvensional.
Jadi ceramah lagi seperti itu Bu. Padahal seperti yang kita ketahui ya Bu ya, zaman itu kan makin canggih, teknologi pembelajaran juga makin pesat, tapi guru-guru saya di sekolah itu terkesan seperti tidak ingin adanya perubahan seperti itu Bu. Jadi saya menganggapnya pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu Bu Koi. Oke. Jadi saya garis bawahi ya Bu Andari. Jadi permasalahan Bu Andari di sini adalah tentang pembelajaran rekan-rekan guru yang kurang bervariatif, gitu ya Bu Andari? Betul Ibu, betul sekali. Jadi bukan hanya model pembelajarannya saja Bu ya, medianya pun ya masih model yang lama seperti itu Bu Koi. Oke, jadi yang Bu Andari harapkan ada tentang adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Andari lihat dari guru-guru atau rekan Ibu? Iya, jadi seperti ini Bu. Saya berharap dari percakapan kita ini saya mendapatkan adanya perubahan gitu. Saya ingin mendapatkan perubahan khususnya di sekolah saya dalam hal menyampaikan materi pembelajarannya seperti itu Bu. Oke. Jadi yang Bu Andari harapkan di sini adanya perubahan ya Bu. Ya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Andari harapkan? Jadi begini Bu, saya ingin adanya perubahan itu misalnya metode atau modelnya atau media pembelajarannya itu lebih bervariatif. Contoh, misal kita seperti menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan, atau para guru hanya sekedar membuat slide presentasi untuk bentuk PowerPoint seperti itu Bu ya. Itu saya rasa sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif seperti itu Bu. Oke, dari yang Bu Andari sampaikan tadi, Ya. pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi, Ya. model atau media pembelajaran itu bisa dikatakan itu ya Bu adalah kondisi yang ideal ya menurut Ibu. Iya, seperti Jadi itu. kira-kira itu ada di level 10 kan Bu ya? Iya. Nah, jadi sekarang yang ingin Bu Andari dapatkan di level berapa ini Bu? Ya, kalau rating atau level itu 1 sampai 10 itu dikatakan sempurna ya Bu ya. Saya bisa mengatakan sekolah saya tuh berada di level 5 Bu sekarang ini. Untuk yang sekarang ini berada di level 5. Seperti itu Bu. Oke, di level 5 ya Bu. Iya. Kondisi sekarang. Jadi kira-kira level berapa nih yang bisa Ibu tingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Andari? Iya. Baik Bu Koi. Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 seperti itu ya Bu ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang sepertinya agak sulit Bu, mengingat di sekolah saya itu banyaknya sudah kebanyakan guru-guru senior. Jadi saya rasa dari yang sekarang kondisinya 5 untuk menuju ke level 7 itu masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Seperti itu Bu. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Nah, itu yang masih jadi bahan pikiran saya, Bu. Saya juga masih memikirkan kira-kira apa ya yang saya lakukan untuk adanya perubahan. Tapi mungkin saya akan mengadakan semacam mentoring seperti itu, Bu. Mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan saya. Jadi secara face to face, namun bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk mentoring nanti Iya. Ibu akan merencanakan dengan mentoring ya Bu, Iya. atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin Ibu Andari terapkan? Bisakah dari teman-teman Ibu itu yang istilahnya nyaman untuk bisa menyampaikan materi itu? Saya rasa
Kalau bukan dengan metode mentoring, saya coba akan konsultasikan dengan kepala sekolah dulu, Bu. Atau saya akan membuat semacam kegiatan pelatihan atau semacam workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya yaitu tadi peningkatan dalam hal penyampaian materi, pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif, gitu, Bu. Oke. Berarti Bu Muji ingin merencanakan dengan Berarti Bu Andari ingin merencanakan dengan metode mentoring ya Bu ya? Iya, betul, Bu. Nih untuk saat ini mentoring dan pendampingan. Pendampingan lalu Workshop. saya rencananya Nah dari workshop. ketiga pelatihan ini kira-kira ya, Tiga rencana yang itu Bu ya, Bu, ya. Andari yang lebih nyaman atau yang bisa lebih terrealisasikan itu yang mana? Iya, saya rasa dari ketiga rencana yang saya katakan tadi, untuk mentoring, pendampingan secara langsung atau pelatihan-pelatihan workshop tadi, mungkin untuk sekarang saya akan melakukan mentoring dulu, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Mentoring, Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Andari Iya. memerlukan support dan memerlukan bantuan ya Bu. Iya. Siapakah atau gimana, dengan siapa Ibu Andari akan membutuhkan support atau bantuan tersebut? Baik, terima kasih, Bu. Untuk kegiatan mentoring ini nanti rencananya saya akan meminta bantuan teman saya, teman guru saya. Itu memang beliau ahli di bidang IT. Iya, ahli, namun selain ahli di bidang IT, beliau juga sudah menggunakan media-media pembelajaran yang bervariatif seperti itu, Bu. Nanti mungkin itu akan saya bincang-bincang atau saya obrolin dengan Bu Nita seperti itu, Bu. Oke, Iya. berarti Bu Andari ingin melakukan mentoring dengan Iya. cara berkolaborasi ya Bu ya, Betul. dengan rekan-rekan kerjanya. Iya, betul Kira-kira sekali. kapan nih Bu bisa direalisasikan Iya. mentornya? Saya sih rencananya saya akan lakukan secepatnya ya, Bu ya. Mungkin saya akan rencana saya ini akan saya laksanakan sekitar minggu depan, Bu, karena saya harus berkoordinasi dulu dengan rekan-rekan saya untuk menyiapkan kegiatan ini, seperti itu, Bu. Oke, Bu. Iya. Andari bagus sekali. Iya. Kira-kira Bu Andari dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Andari dapatkan? Iya. Alhamdulillah, Bu, saya sudah sedikit lega, Bu ya. Saya sudah menceritakan setidaknya saya dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran tindakan apa yang harus saya lakukan demi adanya perubahan di sekolah saya. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah Bu Andari sudah Iya. ada gambaran nih ya, Iya, Bu. untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Iya, Bu. Oke Bu Andari, saya tunggu ya kabar-kabarnya. Siap, Bu. Bu Andari telah melakukan mentoring Iya, untuk Bu. mendengarkan cerita-cerita dari yang berwarna, maksudnya cerita-cerita yang lebih berwarna lagi. Iya, Bu. Dan semoga rencana-rencana Bu Andari tentang mentoring dan berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Masya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak sama Bu Khoy. Bu Khoy sudah meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan saya berharap apa yang nanti saya lakukan itu bermanfaat untuk sekolah saya, gitu, Bu. Iya, sama-sama ya Bu. Iya, Mungkin Bu. lain kali kalau ada lagi yang ingin diceritakan, Iya. langsung hubungi saya saja ya Bu. Insya Allah, ya, Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain Amin, kesempatan. amin ya Rabbal Alamin. Oke, begitu saja ya Bu Iya, Bu Andari. Khoy. Saya ucapkan terima Iya. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu Khoy. Sama-sama Bu Andari. Action. Assalamualaikum Bu Khoy. Waalaikumsalam Bu Sri. Iya, begini Bu Khoy, tadi kan sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Andari. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi tadi, begitu ya Bu Khoy ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching?
terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Iya. Yang sudah saya lakukan ya Bu Sri, saya sudah melakukan pertanyaan dengan alur Tirta dan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik. Menurut saya sebagai observer, saya melihat Ibu Hoy dengan Ibu Andari sudah berjalan dengan baik Ya. dalam melakukan coaching ya Bu ya. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Hoy sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Andari sehingga Ibu Andari bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching gitu ya Bu. Nah, pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Bu? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kegiatan coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Bu. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Ibu observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Terima kasih banyak ya Bu.